Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Yang terhormat Wali Amanah Perhimpunan BMT Indonesia, yang kami hormati Majelis Pengurus Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, yang kami hormati Majelis Pengurus Wilayah Perhimpunan BMT Indonesia, yang kami hormati Majelis Pengurus Daerah Perhimpunan BMT Indonesia, yang kami hormati para pendiri Perhimpunan BMT Indonesia, serta yang kami hormati seluruh peserta Musyawarah Nasional dan Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti pembukaan Musyawarah Nasional dan Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia, Senin 16 November 2020. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat, berkat perjuangan beliau suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Wali Amanah, Majelis Pengurus Pusat, Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah, dan para pendiri Perhimpunan BMT Indonesia, beserta seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri dan mengikuti kegiatan pembukaan Musyawarah Nasional dan Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2020. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Irhamni dari Kabupaten Kebumen. Saya Nurwulanin Ditasari dari Kabupaten Banyumas. Yang selanjutnya akan menjadi pembawa acara pada pembukaan Musyawarah Nasional dan Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2020. Sebelum memasuki acara, perkenankan kami untuk membacakan rangkaian acara pada hari ini. Adapun acara-acara yang akan dilaksanakan yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan kalam ilahi, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Haluan BMT, 4. Pembacaan doa, 5. Amanat wali amanah, dan yang keenam penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara pembukaan Musyawarah Nasional dan Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2020 dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Abu Hanafi. Kepada Ustadz Abu Hanafi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan
الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abu Hanafi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan Mars Haluan BMT. Ada cita dalam langkah kita yang membara dan tak pernah sirna, memenuhi singgasana jiwa bercahaya sepanjang masa. Dakwah tuna jati diri tinggi, membahana hidupkan intisodi. Baitul Mal menjadi wadah bukti kemandirian tak henti. Haluan BMT arah juang kita, wujudkan asa dalam aksi nyata kita. 7 pilar kan menjadi tongkat gagah untuk sejahtera dan berjaya. Haluan BMT gerak jejak kita, lukisan perjalanan arungi samudra, menegakkan al-falah bagi jiwa raga, tak ada kata menyerah. Ayo teman semua, berjuanglah, tak boleh berpecah. Ayo teman semua, satu langkah, Islam kan berjaya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Asep Sutisna. Kepada Ustadz Asep Sutisna kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Mari sama-sama kita buka dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu walaka syukru kama yabghila jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma ya Allah, dengan nama Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmatnya dan menjamin tambahannya. Wahai Allah Tuhan kami, bagimulah segala puji dan bagimulah segala syukur sebagaimana layak bagi keluhuran zatmu dan keagungan kekuasaanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di gedung Geraha PBMT ini kami hendak menyelenggarakan acara Munas
dan Silatnas BBMT Indonesia. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat pada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkaulah yang maha mempersatukan kami. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini, ya Allah, agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara ini. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkaulah yang maha mengabul doa. Perkenankanlah doa kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabra, afriq 'alaina sabra, afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asep Sutisna. Memasuki acara utama yaitu amanat wali amanah Perhimpunan BMT Indonesia sekaligus membuka secara resmi rangkaian acara Musyawarah Nasional dan Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2020. Kepada Bapak Eri Sudewo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Hari ini tanggal 17 November 16 ya. Hari pertama kita mengadakan pertemuan yang di luar kenormalan ini, yang biasanya kita ketemu langsung, sekarang kita harus membatasi diri. Tapi ini hanya sebuah sikon saja. Yang paling penting adalah kembali kepada diri kita. Kalau memang diri kita punya maslahat yang baik, ketemu atau tidak ketemu tetap akan punya manfaat. Maka teman-teman semua, rekan-rekan yang sudah bergerak dari tahun 90-an hingga hari ini, kita masih tetap bergerak di grassroots. Jika sampai yang sudah menjadi para leader, maka leader itu cuma dua. Ketika Anda berjumpa dengan teman-teman, Anda bisa memotivasi. Ketika Anda tidak bisa bertatap muka, maka itu inspirasi yang akan kita berikan, kita wariskan. Maka sampean yang sudah bergerak lama, ketika bisa menulis, tuliskanlah apa yang pengalaman-pengalaman selama ini sudah sampean miliki.
Ini menjadi warisan untuk generasi berikut. Kalau tanpa tulisan maka ilmu yang kita bawa pasti dibawa ke liang lahat juga. Meskipun sampean sudah membuat BMT, tapi tanpa tulisan how to create the build BMT sebagai sebuah institusi, maka itu akan berlalu begitu saja. Hari ini kita Munas keempat, tidak terasa. Silatnas barangkali yang ke-15 ke-16. Sesuatu yang kira-kira luar biasa. Merawat seorang anak 20 tahun dengan merawat kambing 20 tahun itu beda. Merawat anak 20 tahun, 30 tahun belum tentu mandiri. Tapi merawat kambing, satu kambing, sepasang kambing 20 tahun tentu beranak pinak. Dan ini persoalan yang tidak mudah. Maka sering saya mengatakan bahwa jangan lupa, sebagai pimpinan-pimpinan BMT, tugas pertama sampean adalah tidak boleh memonopoli semua. Tidak boleh. Kalaupun saya menjadi ketua Dewan Wali Amanah dari awal sampai hari ini, saya tidak pernah mau untuk memonopoli. Maka hal-hal yang sifatnya tidak kebijakan itu di luar ranah saya. Tugas pertama pemimpin, tidak boleh memonopoli apapun, nama baik, panggung, hadiah, uang, dan macam-macam. Tugas terakhir pemimpin adalah mewariskan. Apa yang diwariskan? BMT sudah begitu lama, ada yang terwarisi dengan baik dan ada yang terwarisi dengan masalah-masalahnya. Dan apa tugas utama seorang pemimpin? Kaderisasi. Kaderisasi adalah sebuah proses yang never ending. Munas itu punya dua sisi. Satu, musyawarah nasional untuk membariskan sebuah kerumunan, atau dari barisan kita menjadi kerumunan. Jadi dua hal, antara kerumunan dengan barisan. Ya, ini semua nanti tergantung pada kita semua. Saya kembali dulu sebelum mengulas itu lebih lanjut ke belakang. Pertama kita berjumpa. Perhimpunan BMT kita bentuk tahun 2005 dan itu namanya dulu BMT Center. Kemudian setahun kemudian kita buat namanya BMT Summit dengan Silatnas dan itulah kita lahirkan kemudian Perhimpunan BMT. Kita punya ADART dan berjalanlah. Saya mengingatkan pendiri baik itu BMT Center atau Perhimpunan BMT itu 60 lembaga di awalnya. Jelas termasuk satu yang bukan lembaga BMT, namanya Dompet Duafa. Menjadi aktor intelektual di belakangnya, mungkin sekaligus aktor penggeraknya, yang tidak bisa tidak, itu sesuatu yang tidak bisa kita sisihkan dari sejarah. Kalaupun secara de jure, suatu saat perubahan ADART bahwa itu nama Dompet Duafa sudah tidak lagi ada di pendiri Perhimpunan BMT, tapi secara de facto bahwa ini sebuah lembaga yang terus mengawali, menggawangi dan terus mendorong terciptanya lembaga-lembaga seperti yang sedang kita tangani hari ini. Tahun 2005, 60 pendiri. Kemudian berkembang sampai tahun 2016, 11 tahun, 10 tahun kemudian. Anggota kita 530-an, hampir 600 anggota. Dan itu tercatat kita mengadakan pertemuan berasar tahun 2016 Silatnas di Solo. Nah, pertanyaan wali amanah pada waktu itu adalah sederhana. Apakah Perhimpunan BMT hendak memperbanyak anggota atau mempersedikit anggota? Kita bicara kuantitas atau bicara kualitas? Oke, teman-teman merespon dengan baik dan membuat lembaga untuk membuat akreditasi kepada lembaga-lembaga yang ada di dalam ranah jaringan kita. Dan alhamdulillah atau kita istighfar, terakreditasi sejumlah BMT dan terdegradasi BMT kita. Dari 500-an kemudian tinggal 200-300 BMT saja. Sebuah kerumunan itu akan memperbanyak anggota, tapi kerumunan yang sedang kita rawat baik-baik adalah sedang menuju kepada barisan. Maka mau nggak mau kita butuh lembaga-lembaga yang kualitasnya dengan baik. Dari akreditasi 100 lembaga di kita yang sudah mendapat penilaian di luar yang berguguran dengan sendirinya, itu menarik. Di dalam buku laporan BMT yang sedang kita bahas ini, dari 100 lembaga yang terakreditasi yang mendapat nilai A 6 lembaga. 6 lembaga saja. Kemudian yang nilainya B, kita bersyukur 4
lembaga. Ya. Yang nilainya A6, yang nilainya B 49 dan yang nilainya C 37. Nah, ini menarik, berarti 90% sekian lulus ini. Yang nilainya D hanya 4 lembaga saja. Antara A dan D ini 6 dan 4. Masih lebih banyak yang lebih baik ketimbang yang paling buruk. Di dalam struktur sosial ini sesuatu yang baik, karena semacam trapesium, semacam jajaran genjang tapi terbalik. Artinya tidak jajaran genjang seperti segi empat, tapi memang jajaran genjang. Kelas atas kita harus sedikit, kelas bawah kita harus sedikit, kelas menengah kita harus banyak. Maka kelas menengah ini adalah sebuah prime mover, penggerak atau agent of social change. Nah, dengan BMT yang nilai B 49 dan C 37, harusnya ini bisa mendongkrak yang cuma 4 tadi untuk kemudian di up, di skill up atau di skill up menjadi menengah pula. Ini menarik bagi kita, hal yang harus kita syukuri. Oke, kembali. Hari ini tema pertemuan kita agak normatif, kita setback ke belakang. Dakwah BMT dalam membangun ekonomi syariah. Ini tema yang sudah kita jalankan dari awal sampai hari ini, atau masih kita perlu pertegas seperti ini? Nah, barangkali buat tim semuanya sekarang harus lebih jeli lagi, harus lebih tegas, harus lebih tajam untuk mengangkat sebuah tema, sehingga ini mendongkrak, mengulik sesuatu di bawah alam sadar kita, untuk kita kemudian men-skill up diri kita sebaik-baiknya. Kalau tidak, ini yang saya ingin sebandingkan. Saya melihat pengusaha-pengusaha di luar kita itu untuk bicara orang-orang Cina adalah bicara 400-500 tahun ke belakang, bukan setahun 2 tahun. Bagaimana VOC mengangkat orang-orang Cina sebagai middleman untuk menjadi mediator antara pemerintah Belanda, VOC atau kepada masyarakat bawah. Nah, middleman ini mereka kuasai. Dan menariknya, di luar fasilitas seperti itu, etos kerja mereka itu kita punya ayatnya, manjada, tapi mereka yang menjalankan. Bicara tentang etos kerja, pertanyaannya, manjada ini tidak hanya sekedar etos kita untuk kerja keras, tapi pun kita kerja cerdas. Maka pengusaha-pengusaha di luar kita, mereka terjun membuat wilayah steril sendiri untuk mereka. Jadi bicara hampir seluruh jaringan bisnis di Indonesia, 90% sekian mereka kuasai. Ya, mereka betul-betul mengelola dengan bagus dan mereka menyogok sini sana. Maka kebijakan-kebijakan bisa mereka gawangi dari belakang. Maka mereka sekarang menjadi raksasa, hanya Allah yang bisa menghancurkan mereka. Kita sulit. Ya, apalagi dengan problem pemerintah kita sekarang sampai hari ini. Ya, sesuatu yang kira-kira kita bisa menilai sendiri. Itu pertama. Saya membandingkan dengan lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga umat atau BMT. Lembaga zakat atau BMT kita membuat wilayah sendiri sama seperti mereka, steril. Tapi waktu kita baru 30 tahun ke belakang, belum apa-apa. Dan kita tidak melakukan suap menyuap kemana-mana. Bahkan sebagian BMT kita tersuap oleh namanya program. Ini saya tidak tahu, kita selami saja di dalam diri kita. Kalau kita mau jujur, kita koreksi diri kita. Kalau kita tidak mau jujur, ya itu nanti istilahnya silahkan kembali kepada BMT masing-masing. Nah, pada waktu kita tidak menyuap sana sini, maka gerakan itu harus kita awali, kita kuatkan, kita akhir dengan kejujuran. Tidak bisa tidak. Kejujuran, kemampuan kita untuk men-skill up, untuk menjadakan diri kita supaya kita punya mainan sendiri. Nah, ketika pengusaha-pengusaha Cina sekarang menguasai, pertanyaannya, tema hari ini kita pun masih normatif seperti awal-awal kita dulu. Dakwah BMT di dalam membangun ekonomi syariah itu kan pasti sudah kita lakukan sampai hari ini, sampai detik ini. Maka apa yang sistematis atau sangat tajam untuk kita perkuat di peta perbentian kita? Yang nilai A cuma 6, yang nilai B 80-an sekian, yang nilai jelek cuma 4 lembaga. Ini sesuatu yang harus kita inikan ke depan. Baik. Sekarang perjalanan pemberdayaan pembangunan masyarakat Indonesia ini di titik nadir. BMT rekan-rekan tidak bisa melihat atau merasa netral, tidak ada konstelasi kepada hubungan kemana-mana. Dan kita sangat terkait dengan hubungan tata good governance, tata kelola yang baik tentang pemerintahan.
pemerintahan kita hari ini tentu banyak masalah. Ya, mereka punya problem sendiri, dan ketika kita meminta bantuan kepada mereka, ini agak sulit. Sementara sekarang pemerintah ini sudah melirik dana-dana di luar yang biasa mereka kumpulkan. Pada waktu SBY menjadi presiden, saya menulis artikel. Bicara tentang Ziswaf adalah bicara tentang, mohon maaf, saya katakan haram jadah di istana. Istana itu bicara tentang grant, bicara hibah, bicara loan. Keren sekali itu dengan grant making atau lembaga-lembaga donor. Sementara bicara Ziswaf itu adalah bicara di pematang-pematang atau di tingkat grassroots yang ada di pesantren-pesantren atau di lembaga-lembaga seperti kita. Nah, sekarang pemerintah ujuk-ujuk hendak melihat, bahkan ada sukuk untuk wakaf nanti seperti ori, obligasi, kemudian ada sun, ada macam-macam yang sifatnya surat-surat berharga SBY untuk ditaruh di pemerintah. Sementara siapa sekarang yang memborong surat-surat seperti itu? Ketika wakaf kun ingin disukukan, barangkali ingin seperti disunkan, di SBY kan, maka pertanyaannya, apakah ada wakif yang ingin berbagi hasil dengan wakafnya? Hampir tidak ada itu. Karena wakif itu ingin betul-betul menyerahkan uangnya kepada masyarakat untuk bermanfaat. Masalah nanti nazirnya mengelola itu menjadi produktif, itu adalah persoalan nazir. Keinginan wakif adalah bahwa apa yang dia wakafkan bisa lestari. Masalah nanti pembiayaan, merawatnya dengan segala macam konsekuensi biaya kembali kepada nazirnya. Nah, kalau wakaf ini ditawarkan semacam SBY, maka pertanyaannya, berapa banyak kira-kira wakif yang ingin berkehendak seperti itu? Ada sebuah salah kaprah pemikiran, dan ketika kita tidak mau mengoreksi hal seperti ini, maka kekeliruan itu akan menjadi kebenaran, karena utang Indonesia adalah sebuah kebenaran. Maka mungkin saya agak berseloroh mengatakan, apa tujuan dari Direktur Jenderal Utang? Dibuat sebuah lembaga baru di Departemen Keuangan, Dirjen Utang. Kan dua tujuannya. Satu, jika ingin menghapus utang, maka masa depan Dirjen ini kan madesur. Apakah kemudian utangnya semakin banyak, maka lembaga ini masa depannya semakin cerah. Semakin banyak utang, lembaga ini cerah, Indonesia makin ambruk. Nah, sekarang ada dana-dana di luar itu disuap yang sedang dilirik. Kita bersyukur, mudah-mudahan ini betul-betul bermanfaat. Oleh karena itu, bagi BMTK atau lembaga-lembaga Ziswaf yang bergerak di bawah harus betul-betul memanfaatkan yang sudah dimulai 30 tahun yang lalu. Jika ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka orang lain akan memainkan itu. Kita sudah berjalan hampir 30 tahun, dan kita bersyukur ada keinginan dari pihak untuk menyatukan lembaga payung terbesar di BMT. It's okay. Satu hal yang sering saya katakan kepada teman-teman, kekuatan kalian adalah bahwa Anda sudah mandiri semua, dan kelemahan kita adalah untuk menyatukan seperti itu problemnya tidak sederhana. Maka ketika penyatuan itu dilakukan juga oleh lembaga-lembaga yang resmi dari pemerintah, tinggal pertanyaannya, kambing akan ketemu dengan kambing, lembaga yang jujur akan bertemu dengan lembaga yang jujur. Lembaga-lembaga yang mengejar-ngejar proyek akan berkaitan dengan lembaga-lembaga yang mengejar proyek seperti itu. Maka kembali seperti kita diakreditasi, ada lembaga yang punya posisi A, punya B, punya C. Itu adalah sebuah hal yang kira-kira realitasnya di lembaga kita. Mengasah penyatuan forum seperti ini ada beberapa strategi. Jika itu diasah dengan keinginan kita untuk betul-betul mengembalikan kepada nilai-nilainya, maka ada dua hal penting. Ketika kita menenggalkan kepentingan, maka lembaga yang kita harap menjadi profesional bisa terbentuk. Tapi ketika kepentingan kita berbicara, maka cuma satu, kita menumpang hidup di dalam kecurangan. Dan lembaga-lembaga kita sudah cukup lama berjalan. Jika kita menumpang seperti itu, maka yang menjadi korban adalah lembaga-lembaga kita. Sama seperti pertanyaan suatu saat saya diundang oleh sebuah asosiasi BMT, bicara tentang BMT, sederhana saja mengatakan, untuk apa kita membangun BMT 25 tahun, kemudian BMT ini diakuisisi oleh lembaga lain? Untuk apa? Kan kita bisa memprediksi kenapa? Karena kita tidak bisa menenggalkan kepentingan kita. Yang saya harapkan teman-teman, Munas Silatnas kita, Munas yang keempat, Silatnas yang ke-16 atau ke-17 tahun 2020 ini mudah-mudahan bisa tepat sasaran. Saya sebagai Ketua Dewan Wali Amanah mengingatkan terutama kepada diri saya, apakah saya masih tetap jujur dengan diri saya, atau saya memainkan kepentingan saya
untuk positioning saya sebagai ketua Dewan Wali Amanah. Karena di atas saya sudah tidak ada lagi, meskipun Jokowi Presiden RI, tapi itu tidak menjadi atasan saya. Atasan saya adalah Allah langsung. Maka bisakah saya mengatasi diri saya untuk saya tetap memegang nilai-nilai ke arah sana? Kalau enggak, maka saya berharap dari kerumunan menjadi barisan. Ada beberapa persyaratan. Satu, Anda harus menjadi diri sendiri. Harus menjadi diri sendiri. Jangan digendang orang lain. Ingat, ketika pemerintah kuat, rakyat tergilas oleh sepatu las dan roda-roda tank. Ketika negara lemah, maka rakyat tertindas. Tertindas oleh siapa? Oleh para pengusaha. Kenapa? Karena negara lemah, di belakangnya pasti pengusaha-pengusaha kuat. Dan ketika BMT semakin banyak, bukan semakin las semakin banyak, entah apakah kita harus mengucap juga istighfar atau hamdalah. Karena semakin banyak lembaga bicara tentang kemiskinan, itu menandakan negara itu adalah gagal. Negara itu menjadi tidak tepat sasaran untuk membangun yang namanya welfare state. Ya, Amerika adalah negara yang luar biasa kerennya karena mereka punya produksi dunia yang namanya dolar. Mereka bisa mencetak dolar untuk menguasai dunia, tapi tidak terjadi kesejahteraan merata di Amerika. Ada hal yang kira-kira sangat signifikan di sana agregatnya. Jadilah diri sendiri. Anda berkecimpung di BMT, apa kira-kira ruh nilai-nilai BMT harus sampean bisa lakukan itu. Jangan sampai yang di BMT, tapi cara ini kita seperti penjual properti, nggak ada bedanya. Penjual properti tidak mau tahu dia mau membangun tanahnya di atas tanah sawah atau tanah petegalan, nggak mau tahu. Maka BMT kita harus seperti itu. Kedua, apakah kita betul-betul meng-skill up tentang kompetensi kita, tentang ilmu kita perbintian. Maka meskipun saya ketua Dewan Wali Amanah, ilmu saya tentang microfinance tentu di bawah sampean semua. Saya barangkali berhubungan seminggu sekali, sampean setiap detik bangun pagi sudah berhubungan dengan masalah microfinance sampai mau tidur. Jadi dari segi waktu saya sudah kalah. Maka kompetensi ini betul-betul harus sampean kuasai. Kemarin Jamil Abbas meng-WA saya, dia bicara untuk tingkat internasional. Saya bilang sampean sudah tidak cukup lagi untuk KNKS atau apa itu. Sampean harus menjadi duta BMT. Kenalkan bahwa BMT di Indonesia adalah the best Islamic microfinance in the world. Sampean punya tugas itu. Tulis saja duta wakaf. Ini tugas dari Wali Amanah. Sampean tidak dapat apa-apa dari BMT, tapi sampean bisa mempromosikan BMT ke tingkat dunia. Siap, kata Jamil Abbas. Jadi diri sendiri. Kedua, men-skill up tentang kompetensi. Dan ketiga, memperbaiki karakter kita. Penelitian mengatakan kesuksesan BMT 80% bukan ditentukan oleh ilmu BMT-nya, tapi ditentukan oleh adab, karakter, akhlak kita. Kita pintar bukan main, tapi kalau kelakuan kita tidak jujur, berapa banyak BMT sekarang di ujung tanduk. Tapi ketika kita kurang cerdas, kita jujur, maka lembaga-lembaga donatur orang siap untuk membantu. Ini bedanya, merasa cerdas dengan pandai merasakan, merasa pandai merasakan. Keempat, objektif. Kita harus objektif, terutama di dalam kaderisasi juga. Saya mundur dari dompet 10 tahun tanpa melibatkan siapapun juga, termasuk teman-teman dekat saya mundur dan tidak ada masalah, alhamdulillah 1 rupiah pun. Tapi jangan lupa, BMT bisa diwariskan, ke BMT-an tidak bisa diwariskan. Ya, Islam bisa diwariskan, mukmin tidak bisa diwariskan, sholat bisa diwariskan, khusyuk tidak bisa diwariskan. Sampean bisa mewariskan BMT, tapi ke BMT-an tidak bisa sampean wariskan. Bagaimana cara mewariskan itu semua? Maka ibdah binafsik, kembali kepada diri kita dulu sendiri. Ketika kita menjadi teladan yang baik, insya Allah ini bisa menginspirasi. Tapi ketika kita berkhianat dan kita tidak mau mengkoreksi, apalagi kita berijazah, maka yang saya khawatirkan sama jika saya duduk di negeri ini sebagai pejabat, saya korupsi, maka seterusnya saya tidak akan bekerja untuk bangsa ini, tapi saya akan bekerja bagaimana mengatasi supaya saya tidak ditangkap KPK. Akhirnya teman-teman selamat bermunas, bersilatnas, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baik meskipun kita tidak ketemu langsung, tapi dengan seperti ini mudah-mudahan kita bisa melakukan dengan hal yang terbaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan sekarang meskipun sudah saya tutup, maka saatnya sekarang saya buka Munas keempat dan Silatnas Perhimpunan BMT Indonesia. Dengan mengucap sama-sama kita ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara Munas dan 4 dan Silatnas ini dibuka dengan resmi. Terima kasih Bapak Eri Sudewo. Demikian rangkaian acara pembukaan Musyawarah Nasional dan Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2020. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kesalahan dan kekurangan dalam acara hari ini. Marilah kita tutup acara pembukaan Musyawarah Nasional dan Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2020 dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk seluruh peserta Musyawarah Nasional dan Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia Majelis tahun 2020, bagi peserta yang belum bisa join atau login ke dalam Zoom meeting, beberapa saat lagi akan kami upload ke channel YouTube dan dipersilahkan bagi peserta yang belum bisa login atau join ke Zoom meeting untuk bisa membuka channel YouTube yang akan kami share sebentar lagi. Terima kasih.